Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinani Sanida dari kelas AK 102 dengan NIM 250301010032. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori produksi mikro yang berisi tentang pembahasan pengertian produksi, fungsi produksi, produksi jangka panjang dan jangka pendek, konsep TPAP dan MP, ISO 1, ISO cost, rating to scale, serta contoh kasus usaha pizza. Langsung saja masuk ke dalam materinya. Ada pengertian produksi. Produksi adalah kegiatan mengubah input menjadi output. Tujuan produksi adalah meningkatkan nilai guna barang atau jasa. Jadi perusahaan mengombinasikan tenaga kerja, modal, bahan baku, dan teknologi agar produksi berjalan efisien. Jadi inti dari produksi adalah bagaimana mengolah sumber daya yang ada supaya lebih menjadi bermanfaat. Ada fungsi produksi. Fungsi produksi itu hubungan antara input dan output yang dijelaskan melalui fungsi produksi. Di sini ada K itu sebagai modal, L itu sebagai tenaga kerja, R bahan baku, dan T itu adalah teknologi. Jadi jumlah barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan sangat dipengaruhi oleh kombinasi faktor-faktor tersebut. Jika salah satu input berubah sementara yang lainnya tetap, maka jumlah output yang dihasilkan itu juga akan ikut berubah. Ada produksi jangka pendek. Produksi jangka pendek adalah kondisi ketika ada input tetap dan input variabel. Biasanya modal bersifat tetap, tenaga kerja bersifat variabel. Perusahaan menyesuaikan jumlah tenaga kerja untuk melihat perubahan output. Biasanya model ini seperti mesin atau gedung bersifat tetap, sedangkan tenaga kerja bersifat variabel. Dalam jangka pendek ini, perusahaan lebih fokus menyesuaikan jumlah tenaga kerja untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap jumlah output yang dihasilkan. Dalam jangka pendek ada 3 konsep penting. Ada konsep TP, AP, dan MP. TP itu total produk, yaitu jumlah total output yang dihasilkan. AP itu average produk atau output rata-rata per tenaga kerja. Dan MP adalah marginal produk, yaitu tambahan output akibat penambahan satu tenaga kerja. Kita masuk ke dalam tahap-tahap produksi, ada 3 tahap. Yang pertama ada tahap 1, yaitu TP, AP, dan MP meningkat, menambah tenaga kerja masih sangat efektif, pembagian kerja mulai berjalan dengan baik, faktor produksi tetap dimanfaatkan secara optimal, dan produksi meningkat dengan cepat. Yang kedua yaitu total produk masih naik tetapi lebih lambat, sedangkan average produk dan marginal produk itu menurun. Total produksi masih bertambah tetapi kenaikannya semakin kecil. Rata-rata dan tambahan produksi mulai menurun. Ini adalah tahap yang rasional untuk berproduksi karena masih efisien. Kita masuk ke dalam tahap 3. Tahap 3 yaitu total produk bisa turun, average produk turun, dan marginal produk juga menjadi negatif. Penambahan tenaga kerja justru menurunkan total produksi. Terjadi kelebihan tenaga kerja, proses produksi menjadi tidak efisien karena saling mengganggu. Ada produksi jangka panjang. Dalam jangka panjang, semua input bersifat variabel. Jadi, perusahaan bisa menambah mesin, memperluas pabrik, dan menambah tenaga kerja. Analisisnya jangka panjang menggunakan konsep ISO 1 dan ISO cost. Ada ISO 1 dan ISO cost. ISO 1 adalah kurva yang menunjukkan
berbagai kombinasi input yang menghasilkan output yang sama. Ciri-ciri isokron yaitu miring ke bawah, tidak saling berpotongan, cenderung ke titik origin, dan semakin ke kanan menunjukkan output yang lebih tinggi. Sedangkan isokos adalah garis yang menunjukkan kombinasi input dengan biaya tertentu. Dengan rumus C sama dengan W kapital ditambah R kali K. Dengan C sama dengan total biaya, W upah tenaga kerja, L jumlah tenaga kerja, R biaya modal, dan K jumlah modal. Titik pertemuan atau titik singgung antara isok 1 dan isok cos menunjukkan kombinasi input yang lebih efisien dengan biaya tertentu. Lanjut ke return to scale. Return to scale membahas perubahan output yang jika semua input ditambah secara proporsional. Ada 3 jenis. Yang pertama ada constant return to scale atau CRS. Yang kedua ada increasing return to scale, IRS. Yang ketiga ada decreasing return to scale. Kita masuk ke dalam jenis return to scale. Constant return to scale yaitu jika input naik 1%, maka output juga naik 1%. Ini efisiensinya tetap. Dan increasing return to scale, input naik 1%, output juga naik lebih dari 1%, jadi lebih efisien. Sedangkan decreasing return to scale yaitu input naik 1%, outputnya itu naik kurang dari 1%, jadi kurang efisien. Kita masuk ke dalam contoh kasus usaha Pizza The Queen. Jadi dalam usaha Pizza The Queen, ia memiliki satu oven sebagai modal tetap. Jumlah tenaga kerja itu bisa ditambah. Mereka memproduksi jika satu pekerja dapat menghasilkan 50 pizza, 2 pekerja dapat menghasilkan 120 pizza, 3 pekerja dapat menghasilkan 180 pizza, 4 pekerja dapat menghasilkan 210 pizza, dan 5 pekerja dapat menghasilkan 200 pizza. Dalam analisisnya, dari 1 sampai ke 3 pekerja, produksi itu naik pesat. Ini masuk ke dalam tahap 1 dalam return to scale. Dari ketiga dan ke 3 ke 4 pekerja, produksi masih tetap naik tetapi menjadi lambat. Itu masuk ke dalam tahap kedua. Dan dari 4 sampai ke 5 pekerja, itu produksinya turun dan masuk ke dalam tahap 3. Jadi, usaha ini sebaiknya beroperasi pada tahap 2, 3 sampai 4 pekerja. Pada tahap ini, produksi itu masih efisien, tidak menurunkan output. Dalam jangka panjang, penambahan output open dan ruang produksi bisa meningkatkan skala usaha. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.